العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا رسول الله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Beragama Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua-tua kami, para alim yang sangat kami muliakan, jamaah sholat maghrib Masjid Al-Mu'awwalah yang insya Allah semua kita yang hadir senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah pada malam hari yang berbahagia ini. Allah telah memberi kesempatan kepada kita untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Akan tetapi Bapak Ibu, seburuk-buruk pencuri, kata Nabi, adalah orang yang mencuri di dalam sholat. Siapa orang yang mencuri dalam sholatnya? Gerakannya mendahului gerakan imam. Jadi orang yang mendahului imam itu pencuri. Inilah seburuk-buruknya. Makanya kalimat imam itu Allahu Akbar. Sebelum imam sampai kepada akbar, kau jangan bergerak. Karena ketika imam sudah akbar, berarti sudah sampai dia kepada gerakannya. Itu bapak. Makanya kita lihat pula, imam itu tak boleh panjang-panjang akbarnya. Tidak boleh panjang, tak boleh langsung dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baru kata imam, kita lakukan keras. Ini kadang-kadang Bapak Ibu yang paling banyak saya tidak sempat pula dengan diri kain. Imam mau apa nih? Saya siap dong. Mendengar ceramah setiap waktu, tapi ilmu tidak juga diterapkan. Jadi mari Pak. Jadi orang yang mencuri itu, itulah pencuri yang buruk. Siapa dia? Yang di dalam sholatnya selalu mendahului imam. Makanya para sahabat tidak akan pernah melakukan sujud sebelum mereka memastikan imam itu telah sempurna sujudnya. Kapan sempurna sujud imam? Ketika dia sudah selesai mengucapkan kalimat akbar. Dan ini Bapak Ibu yang perlu kita perbaiki diri kita masing-masing supaya kita jangan termasuk sebagai pencuri. Nah, semoga sholat maghrib kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali
Bapak Ibu yang berbahagia, pada pertemuan kita malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Judul hadis ini 7 amal yang pahalanya terus mengalir sampai kita berada di dalam kubur, yang disebut dengan amal jari. Jadi ada amal waqafiyah, ada amal jariyah. Apa bedanya Ustaz? Kalau amal waqafiyah itu hanya didapat selama kita hidup, itu hanya didapat selama itu dimanfaatkan. Contoh, ibu menanggung makan kuliah subuh. Bu, Pak pengurus subuh ini untuk makan saya nemu nih uang 1 juta. Ramai datang makan. Maka selama tenaga kita dari makanan itu, itulah pahala. Tapi ketika tenaga itu sudah habis, berganti dengan makanan yang baru, pahala itu selesai. Itu namanya amal waqafiyah, amal yang pakai berhenti. Sedangkan yang kedua namanya amal jariyah, jari mengalir. Nah, inilah Bapak Ibu perlunya kita kecerdasan dalam beramal. Nah, malam ini kita akan melihat hadis dari Imam Baihaqi tentang perkara ini. Bapak Ibu yang mulia. Namun sebelumnya mari kita lihat kembali Al-Quran. Bapak Ibu, di dalam Al-Quranul Karim 3 kali Allah menyatakan kullu nafsin za'iqatul maut. 3 kali. Yang pertama Allah katakan di dalam surat Ali Imran ayat 185. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan pahala yang sempurna akan kau terima nanti di hari kiamat. Faman zuziha 'anil nar wa adkhulil jannata faqad faza. Dan barang siapa yang dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kesenangan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Itu yang pertama. Yang kedua Allah katakan lagi di surat Al-Anbiya ayat 35. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Engkau senang, engkau susah, sama saja. Apa samanya? Sama-sama ujian. Wa ilaina turja'un. Yang ujung-ujungnya kalian pasti mati. Kayu miskin. Dan yang ketiga Allah katakan dalam surah Al-Ankabut, kullu nafsin za'iqatul maut wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati, dan kepada kamilah kalian akan kembali. Kenapa saya menyatakan itu pada Bapak Ibu? Karena masih ada di masyarakat kita ini yang mendengar berita kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang termasuk si Fulan bin Fulan. Terus apa yang dia tanya? Apa sakitnya? Pernah? Tak perlu kita menanyakan apa sakitnya. Karena kalau kita nyatakan apa sakitnya, maka kita beranggapan yang menyebabkan mati itu sakit.
sakit yang membuat mati. Yang membuat mati apa? Ajal. Ajal. Yang membuat mati adalah ajal, bukan sakitnya. Yang kedua, apa yang ditanya? Berapa umurnya? Kenapa? Ada. Mulai malam itu berhentilah. Jadi ketika engkau mendengarkan ada kabar saudaramu yang mati, cukup kau ucapkan saja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kau pandai lagi boleh kau tambah doa. Apa doanya? Allahumma ajirni min musibati. Semoga kau dapat pahala dari musibah. Wa akhlifu khairan minha. Semoga Allah menggantinya kepadamu yang lebih baik. Doa. Bukan kita bertanya berapa umur dan apa. Aduh. Banyak. Kapan? Dulu sebelum ngaji malam ini. Ini mulai tidak usah kau tanya umur, tidak usah merasa sakit. Kenapa? Mati bukan karena umur, mati bukan karena sakit, tapi mati itu adalah walikuli ummatin ajal. Setiap orang itu punya ajal masing-masing. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ibu bapak, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Siapa Ibnu Abbas? Keponakan Nabi yang didoakan oleh sepupu Nabi yang didoakan oleh Nabi. Apa doanya? Allahumma tafaqahu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ini doa kita doa Nabi Bapak. Ya Allah, pahamkan anak ini dengan fikih dan pahamkan dia dengan tafsir. Maka seluruh pakar-pakar tafsir itu imamnya adalah Ibnu Abbas. Apa kata beliau ketika menafsirkan kalimat kullu nafsin za'iqatul maut? Beliau bahwasanya manusia yang hidup di muka bumi ini terbagi menjadi 3 golongan saja. Siapa 3 golongan itu? Yang pertama golongan orang-orang kafir. Yang kedua golongan orang-orang munafik. Dan yang ketiga golongan orang-orang beriman. Adapun golongan orang-orang kafir, mereka akan menjadikan kehidupan di atas dunia ini sebagai tempat bersenang-senang. Itulah orang kafir. Jadi tak usah kita heran. Coba orang kafir kalau ulang tahunnya menyanyi atau menyanyi? Menyanyi. Ada kan orang Islam lagi berubah, cuma dia nampak syar'i dirubahnya mabrur atau mabrur di dalamnya. Jangan dia Supaya nampak syar'i bang. ikut keluar. Sampai jangan selamat milad ya. Ya Allah. Ulang tahun itu bukan kau harus bergembira, tapi kau harus bersedih. Kenapa? Kau telah kehilangan umurmu yang tak akan bisa kembali lagi. Betul? Besok kok tahun baru kok. Ya, masuk 2025. Bertambah jatah hidup atau berkurang? Tapi orang kafir ngapain dia malam tahun baru itu? Bergembira ria. Bakar-bakar. Dari bakar kambing sampai bakar ikan. Yang nggak ada modal bakar senjata. Yang penting ada bakar. Itulah dia orang kafir. Orang beriman tidak seperti itu. Karena memang dunia ini kata Allah Subhanahu wa taala buat mereka adalah surga. Dunia adalah surga bagi orang-orang kafir dan neraka
Nggak ada orang tahu syariah. Tahu ibu nyanyi kan? Mabrur apa mabrur? Apa itu? Hah? Oh. Yang kedua, orang munafik. Apa kata Ibnu Abbas? Bagaimana orang munafik ketika mereka hidup di atas dunia ini, mereka akan menjadikan dunia ini tempat mengumpulkan harta. Itu dia. Makanya Allah buat khusus di dalam Al-Quran ada surat Al-Munafiqun, surat Al-Munafiqun. Ayat terakhir Allah ingatkan tentang harta. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu, anak-anakmu membuat engkau lupa kepada Allah. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang berbuat demikian, fa ulaika humul khasirun, maka mereka dalam keadaan merugi. Itu orang munafik, otaknya duit ke duit, duit ke duit. Nah, yang ketiga kata Ibnu Abbas, dunia ini ditempati orang beriman. Mana ya Pak? Mana? Awak. Baik kali Bapak menjawab ya. Masa ditanya mana orang beriman? Ya awak. Kenapa kita Pak Ustaz? Buktinya kita mau ke Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang yang mau meramaikan rumah Allah, itulah orang yang beriman kepada Allah. Orang tak beriman, mereka tak akan meramaikan rumah-rumah Allah. Ya Allah, ya Allah. Jadi orang beriman Allah. Maka kita orang beriman, apa tugas kita di atas dunia ini? Bersenang-senang? Mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya? Tidak. Tugas kita orang beriman di muka bumi ini adalah mengumpulkan pahala. Itu tujuan. Apa tujuan kita? Mengumpulkan pahala. Selesaikan Pak. Pakai lah itu behar. Ya, beli orang aku beriman tapi kalau dia mengumpulkan pahala, pakai lah. Itu serius kok Pak. Bapak kalau saya ceramah kan kita percaya. Percaya. Jadi orang beriman tugas dari muka bumi mengumpulkan pahala. Untuk apa pahala itu? Akhirat. Untuk menentukan kedudukan kita setelah kehidupan dunia. Itulah nasihat Nabi kepada sahabatnya. Apa kata Nabi? Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kalian hidup di muka bumi ini seperti orang yang sedang pergi merantau. Kita ini merantau. Kampus kita akhirat. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Bagaimana Pak merantau itu? Merantau dua orang Jawa ke Riau. Kita buat saja namanya. Siapa namanya? Yang orang Jawa. Maju. Hah? Maju. Kekimin dan Tukijan. Nah, dia enak saja Pak. Belum pernah orang Jawa ini kan gampang. Tukimin sampai di Riau lupa bahwa Riau ini lebih berat. Sehingga apa kerjanya? Menghitung bintang di langit, berandai-andai. Sehingga apa yang terjadi? 30-40 tahun orang ke Riau tak punya apa-apa. Orang kemalih, benar ya?
alias beda dengan kawannya tuh pinjam tadi. Bapak ini bilang mau dulu Pak. Itu bukan tiga jadul. Jangan ditulis Pak. Yo. Ibu yang santai saja Ibu ya. Jadi kalau apa-apa komentar pagi Pak Pijan. Tukijang begitu sampai di Riau ini, dia betul-betul memanfaatkan. Tidak ada kata malas. Dia terus bekerja. Alhasil 30-40 tahun rantau sukses. Kenapa sukses? Dia punya harta, punya sawit sampai beratus-ratus hektar. Kenapa? Rajin. Ingat Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan menjadi orang Jabariyah. Orang Jabariyah itu gimana Ustaz? Kan waktu umur kita 120 hari 4 bulan. Makanya orang kita Jawa itu ada namanya acara 4 bulanan. Nanti 7 bulan acara lagi ya Bu ya. Itu Ibu kenapa? Acara 4 bulanan itu diadakan karena di 4 bulan itu sudah ditiupkan ruh. Acara 7 bulanan itu diadakan karena ketika bayi itu umur 7 bulan sudah lengkap semua panca inderanya dan dia sudah respect dengan pekerjaan ibu dan ayahnya. Itu Pak kenapa waktu acara 4 bulanan dan 7 bulanan. Kita tidak menjawab kenapa tahu? Saya sering isi ceramah itu. Waktu umur 4 bulan kan 4 ditetapkan. 1. Rezeki. 2. Ajal. 3. Pekerjaan. 4. Baik dan buruk. Ini Bapak Ibu namanya takdir. Takdir itu bisa dirubah. Kan mereka ada pelajaran tasawuf saya nonton. Ketemu kami mereka tasawuf Bapak itu Profesor Dr. Akbar jadi pasong yang berlawan aku ini coba ini pelajaran Bapak ini masalah akhlak dokter juga tuh lengkap Bapak Ibu cuma tidak terpakai nah ini coba takdir bisa dirubah ya bisa yang tidak bisa dirubah kodok kalau kodok tak bisa dirubah tapi takdir bisa dengan apa? Doa dan usaha. Nah, gara-gara orang berpaham Jabariyah, ya kalau kan miskin-miskin ya, telah ditetapkan dengan apa awalnya? Ya bisa. Kena ada di surah Al-A'raf ayat 11, Inna Allah la yubayyi'u biqaumin hatta la yubayyi'u bi anfusihim. Allah tak akan pernah merubah nasibmu kecuali engkau mau merubah nasibmu sendiri. Paham saja ya. Jadi Tukijang jadi kaya memang dia bekerja keras. Sementara Tukimin dia pemalas. Sampailah waktu yang ditunggu-tunggu. Pulang merantau pasti pulang. Nah Bapak Ibu, Tukijang karena dia berhasil di perantauan, dia tak mau pulang naik pesawat. Kenapa kayunya? Dia sengaja pulang naik mobil Liquizer terbang. Nah, istrinya dibawa ke salon di Medical Medico dicakar, dicukur. Ini orang beda, Bapak kalau membedakan mau bini orang kaya orang miskin tengok doa alis. Betul, kalau orang kaya itu alis itu pindah-pindah. Semakin tinggi pangkat lakinya semakin naik alis. Ya jangan tolak dan haram tolak. Itu membedakannya Pak.
Yang kedua apalagi bedanya? Gue tahu. Mukanya putih, tangannya hitam. Karena dia pakai skincare tiap malam. Ini orang kaya. Lah, berangkat. Berjawab. Sementara itu gini, pakai akun-akun. Itu cari yang murah. Ditunggunya Gus Handoyo menghasil. Tahu gak Sultan Negara? Tengok lo bininya bu, kasihan apa? Jilbab merah, baju kuning rohingya. Namun orang punya apa yang lainnya dia? Nah, itu serius loh. Jadi kalau menerima ini, kita akan mau baru ini. Ibu bapak ini, ternyata kampung Tukini dan Tukijani sama, se-RT doke rumah. Begitu mereka sampai, coba siapa yang disambut orang kampung itu? Tukijani atau Tukini? Kenapa? Pasti disambut. Rumahnya akan penuh orang. Malam akan ada orang gratis tuh Pak. Oh, Tukijan dikabarin api melakukannya lama. Yang bininya berbudiran sama. Sementara Tukijan, apa yang terjadi? Jangankan kurang, langau dan ingin. Pak, saya kayak itu, tapi itulah proses. Ketika kita mati tak bawa pahala, selesai. Tapi sebaliknya ketika kita mati membawa pahala, kita akan bahagia. Baru akan mati saja apa kata Allah? Ayat yang sering dibacakan imam di dalam sholat itu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Masyaallah. Sungguh orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah dan dia pegang Allah itu baik-baik, seluruh perintah Allah dia kerjakan, larangan Allah dia tinggalkan. Ini yang disebut dengan istiqomah, tegak lurus kepada Allah. Apa yang terjadi? Ketika dia akan mati, sebelum malaikat maut, Nabi Israel berkata, bukalah yang bukan, bukalah hadis. Pencabut nyawa itu namanya malaikat maut. Datang awak menuju nyawa Israel. Kan dari SD dia dapat. Siapa yang pencabut nyawa? Israel. Wah, contoh di Quran ada nama Israel. Jibril ada, Mikael, Israfil, ada Malik, Ridwan, Kiraman Katibin, Israel. Allah hanya menyebut malakul maut. Allah tak menyebut Israel. Jadi jadi Israel itu hanya ada di Indonesia lewat lagu Bila Israel. Apa lagi? Sebelum malaikat maut datang, tatanazzalu alal malaika, didatangkan dulu malaikat rahmat. Apa kata malaikat rahmat? Allah takhafu wa la tahzanu. Pulang jangan takut, jangan gentar kau untuk mati. Kenapa? Wa absiru bil jannah. Nih kabar gembira untukmu surga. Dipertontonkan surga kepada kita saat sakaratul maut itu. Begitu sedang asik melihat surga, barulah datang malaikat maut mengambil nyawa kita. Diikuti nyawa itu terus sehingga pergi dan jasad kita pun tersenyum. Itu kematian kita. Yang semua itu harus ada pahala, terutama pahala jannah.
siapa-siapa yang ada mengajarkan ilmu. Jadi ustaz belum tahu. Bapak bisa? Bisa. Mana dia ustaz? Mengajarkan Al-Quran kepada anak sebelum diantar kepada guru. Ini bapak-bapak yang belum terlanjur nih. Punya anak kita sebelum diantarkan ke MTA, sebelum diantarkan ke TPA, ajar dulu di rumah. Lapan ini baca Quran baru suruh dia berguru. Kenapa? Agar kiranya ilmu membaca Quran dia itu pertama dapat dari kita. Bisa. Atau bapak ibu yang hobi mendengar ceramah seperti ini, ya toh? Ada ilmu bapak ajarkan dengan orang, dia amalkan semuanya, maka ini akan terus mengalir. Yang kedua, ajri nahran, mengalirkan air sungai. Karena kita ini daerahnya tidak ada sungai, maka para ulama hadis mengkiaskan ini dengan memberi jalan. Oh ibu, jadi orang jangan sepilih. Iko bukan melapangkan jalan malah. Nah, yang menjawab beliau kan. Cobalah sekarang. Bukan melapangkan jalan, bahkan mempersempit jalan. Masya Allah. Padahal kalau kau beri jalan dari tanahmu selama orang berjalan, ya seperti jalan kecil yang sampai ini, itu pahalanya besar. Sampai kapanpun kau sudah berada dalam kubur, dia tetap akan mengalir. Nah, jadi kalau rumah awak di Muko, lain rumah kurang di belakang, bapak ibu ini mendapatkan amal jariah, berilah orang itu jalan. Ini sekarang kan viral Pak. Ya. Di Jakarta saking belinya orang terpaksa dia buat jembatan layang sendiri, coba bayangkan. Ibu bapak. Kemudian yang ketiga, hafaro bi'rin, atau engkau membuatkan sumur. Disinilah bapak ibu kita berdonasi kepada undi amal. Kan seperti di WWA, ya. Kami dari yayasan ini sedang buat sumur ini. Kami dari yayasan ini sedang memberikan. Walaupun hanya 50.000 rupiah, tapi itu akan berlaku sampai kita berada di dalam. Kalau kita sekarang tak paham itu Pak. Yang pahamnya apa? Sedekah selesai. Makanya di awal saya katakan ada amal itu amal kofiah, ada amal. Ingat ini. Apa itu amal kofiah? Sementara pakai berhenti. Sekarang kita jariah. Kemudian arafah nahlan, menanam pohon kurma. Baku pohon kurma. Maka ulama hadis juga mengatakan menanam pohon yang berbuah. Di masjid Muawalah ada halaman, lalu bapak tanamlah lengkeng dengan satu harapan di samping bisa meneduhkan, lalu bisa menghasilkan buah. Lalu buah itu berbuah, buah diambil oleh jamaah, pahalanya namanya pahala jariyah. Itu awal mendapat musim rambutan, orang sibuk meninggikan batang rambutan. Di bawah tulisan yang mengambil ini adalah anjing. Masya Allah. Yang satu bola ini. Jangankan dimakan oleh manusia, dimakan oleh kelelawar pun, binatang makhluk pun pahala tidak? Pahala. Jadi pahala itu tidak hanya sholat, tidak hanya zakat, tidak hanya puasa. Yang sholat, zakat, puasa itu namanya ibadah mahdhah.
ibadah makhluk, amal badan kita kepada Allah. Tapi di luar itu ada pahala-pahala yang diundang. Kau tanam pohon, atau mungkin kau memang punya pohon di pinggir jalan, kebetulan berbuah, diambil oleh orang, ambillah. Itu jariah Allah. Jangan dicari peluang naikkan tinggi-tinggi langsung beri tulisan itu lah tuh. Itu sempili dia tuh. Coba. Sempili itu perbuatan siapa? Setan. Karena kan dikatakan dalam Al-Baqarah, inna syaitan ya'idukumul faqrun. Sesungguhnya setan itu menakut-nakuti engkau dengan gemis. Diatur semua mau duit. Maka Nabi katakan, awal semua tanam pohon yang berbuah di sini rumah. Berapa lagi? 2. Yang kelima, awalnya masjidan, membangun masjid. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, inna buyutallah fil ardil masajid. Sesungguhnya rumah Allah di muka bumi adalah masjid. Maka bangunlah masjid walaupun hanya sebesar sarang burung. Tak perlu menjadi sebesar sarang burung. Apa maknanya, Pak? Maknanya kau tak bisa membangun masjid pribadi, maka kau bangunlah masjid yang sudah dibangun. Maka lewat kota amal. Saya sedih, Pak. Kota amal ketiga. 1 masjid, 2 yatim, 3 TPA. Yang paling sering Pak kecil pendapatnya TPA. Hah? Iya Pak, iya. Jadi kenapa orang kota mau ngisi TPA ya? Kau hanya ngisi kau belajar ngisi masjid, hanya ngisi anak yatim. Padahal antara 3 itu yang jariah itu adalah masjid dan TPA. TPA duitnya untuk guru ngaji. Guru ngajinya dapat yang pertama kali apa? Man alima ilman. Dia telah mengajarkan ilmu. Dia bisa mengajar dari duitmu. Oke, jariah. Oh Bapak Ibu, paham? Coba Masjid Muawana akan menukar keran air dengan biaya 2 juta. Datang apa? Pengurus. Pokoknya keran air itu saya pakai di 2 juta. Hitung berapa kerannya? 10. Saya menyumbang 10-10-nya. Maka selama keran itu dipakai orang apalah mati, setiap orang wudhu dapat pahala. Gampang nggak jadi pahala? Gampang. Cuma kita mau lakukan itu berat. Kenapa berat? Inna syaitan ya'idukumul faqr. Setan selalu menakut-nakuti kita. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang keenam, utamakan Ramadan ini, awal mushaf. Kau wariskan mushaf. Bagi Bapak Ibu yang sudah haji, yang sudah umroh, lihat itu di Makkah. Kalau pulang sholat subuh di pintu depan orang jual apa? Hah? Jual Quran. Mau pergi subuh, langsung mereka bilang, nih amal jariah, amal jariah, amal jariah. Tapi rupanya Bapak Ibu tak bisa pula sembarangan beli. Kalau kita beli Quran yang tebal bacanya itu, walau takkan mensogi, datang petugas pembersihan, disingkirkan, diletak di gudang. Nah, Quran-Quran yang diletak di gudang itulah yang diambil oleh mahasiswa, diberikan pula ke negara-negara termasuk di Indonesia ini. Jadi itu kawan-kawan bawa Quran banyak dari Makkah. Ya. Kenapa itu Quran yang disimpan di gudang? Karena Quran yang boleh ada dalam Masjidil Haram, dalam Masjid Nabawi, mesti Quran yang betul-betul cetakan Madinah, yang warna hijau, yang tulisannya halus, bukan yang tebal. Saya pertama berhaji itu kecoh, terserah 20 rial. Rupanya Quran yang asli itu 80. Oh,
pokoknya sama ini Pak. Nggak di Mekah, nggak di Indonesia kalau tukang kicu ini Pak. Berarti kan betul kan? Ketika calon diangkat, saya pergi ke Mekah, ternyata ada penjahat, ya toh. Tapi saya pergi ke Amerika, tak ada penjahat. Apa kata beliau? Dek, kau mencari. Kalau mencari ada, itu buktinya Pak. Jadi sedekah Quran. Jadi berakulah Quran. Cari yang bagus, letakkan. Pengurus, tolong Quran yang dipakai untuk orang tadarus. Atau ada anak-anak ngaji, tengok Quran jelas. Uyak-uyak lah buku nak ada baju dia. Karena orang tua kadang-kadang tak boleh dia mau beli Quran atau mau beli pulsa. Kalau pulsa habis, ada risaunya. Quran anaknya hancur, ada risaunya. Padahal mewariskan Quran termasuk amalnya. Kemudian yang ketujuh kata Imam Baihaqi, "Autaraka waladan yastaghfir lahu ba'da mauti." Dan anak-anak laki-laki. Jadi rugilah kami punya anak-anak laki-laki yang beristighfar untuk orang tuanya setelah orang tuanya mati. Kalau betino bapak bu, perempuan itu bakti dengan orang tua yang setelah meninggal, bukan istighfar, bukan doa, cari ridho suami. Bola dan kecil memang pelawan dan gue tak percaya. Selama suami ibu ridho dengan ibu, selama itu pula orang tua ibu dibahagiakan setelah kematian. Itu masuk kita dalam hadis, man ala salah sabanatan kafara jannah. Barang siapa yang punya 3 orang anak perempuan masuk ke dalam surga. Itu saya siapa? Di 120 kunci surga itu hadis yang tulis itu. Siapa yang punya 3 orang anak perempuan masuk surga? Bagaimana keadaannya? Kalau diantarnya anaknya sampai menikah. Dan ketika anak laki-laki perempuan sudah menikah, ibu, kita disuruh Nabi jalan ke rumah anak perempuan, bukan ke rumah anak laki-laki. Lawas selalu jalan ke rumah mana? Oh ibu jalan ke rumah anak betino ibu. Bentar sebentar habis. Bentar ya segini Pak. Saya mau tak siap kenalan. Ini biar paham. Bu, kalau kau punya 2 orang anak laki-laki perempuan telah menikah, kau sering-seringlah bersilaturahmi ke rumah anak perempuan. Untuk apa? Untuk melihat bagaimana dia bersikap dengan suaminya. Kalau salah kau nasihati. Maka mendidik anak perempuan itu ada berhenti Pak. Itu tujuannya. Bukan tujuannya menghasut. Kau datang mana betul? Kau ada dalam penyimpan dia berdoa ya. Bagaimana kau mau ayat kau jual amat? Tidak usah dia. Awalnya terlanjur dia lah. Nah ada itu Pak. Pandai-pandai kau. Nah, jadi di sini katakan yang protes. Wah Ustaz ini kau ada laki-laki saja. Betul. Karena anak perempuan akan menjadi amal jariah bagi orang tuanya selama dia bisa mendidik anaknya untuk taat dengan suaminya. Jadi bagi ibu yang sudah punya orang tua, udah mati rumah ayah, laki masih ada berang-berangnya untuk dia. Kenapa kau diam? Rumah ayah pulang nanti bang, malah ada bang. Kau pulang akan tersiksa yang dikubur. Jadi jangan tentang rumah ayah pulang nanti abang sebenarnya bang. Supaya paham. Ibu bapak Allah, inilah amal jariah yang harus kita kejar sampai kita dipanggil oleh Allah. Apalagi sekarang musim orang mati. Sekarang lagi ini musim orang mati itu akhir tahun mau dekat-dekat Ramadan. Itu Ramadan belum ada. Nah, jadi saya yakin dari bulan ini sampai Maret ini banyak. Bisa tak tahu siapa. Jadi musim awal jalan pahala sebanyak, terutama pahala
sungai atau memberi jalan. 2. Mengajarkan ilmu. 3. Menggali sumur. 4. Menanam buah. 5. Membangun masjid. 6. Mewariskan mushaf. Dan 7. Anak yang soleh yang beristighfar untuk kedua orang tuanya. Semoga kita yang hadir malam ini kelak ketika mati dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah. Inilah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Dia bisa pakai minum. Mohon maaf pengurus dari ikut Pak, kan sombong. Saya harus takziah malam ke-7. Ya kalau dekat rumah saya itu hari ini. Jadi yang ibu yang mati nomor 2 itu malam ke-7. Kalau Pak kami ahli malam besok malam ke-7. Karena dia ibu yang mati nomor 3, yang mati nomor 2 malam ke-7 yang kemarin. Jadi kami di situ pakai malam ke-7. Habis nomor 7 malam 14. Saya nanti pakai malam 40. Pokoknya kami di situ insya Allah kalau ada orang meninggal ngomong-ngomongan. Karena saya berkata ini Bapak Ibu yang berbahagia. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demi kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.